yang diberikan oleh negara kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada negara. Tua muda itu pasti, cepat pintar itu pilihan. Betul. Kita mau cepat belajar ataupun lambat belajar itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya masing-masing tugas dan tanggung jawab yang berbeda, Ya. harus selesaikanlah tugas kita dengan baik, tanpa merugikan atau mengganggu orang lain. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tinta SN. Malam ini saya kedatangan sahabat yang sudah 11 tahun tak berjumpa. Jauh-jauh dari Pekanbaru Riau. Hadir di sini khusus untuk datang di channel kita, Tinta SN. Mau tahu dengan siapa? Dengan siapa nih? Kenalan dulu. Dengan siapa ya? Dengan siapa nih? Dengan siapa nih? Dengan siapa saya, Pak? Dengan siapa nih? Dengan Anda, Pak. Siapa nih, Bang? Biar teman-teman tahu. Oke, baik. Terima kasih Sobat ASN yang ada di Mana pun berada ya. Iya. Khususnya buat Bro Kevin ya, Iya. yang ada di Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bobby Fernando Siregar, Purna Praja IPDN Angkatan 20. Wow. Ini merupakan juga sohib satu angkatan saya ini, Bro. Waduh, alhamdulillah bisa ketemu nih. 11 tahun kita nggak ketemu. Baru ketemu lagi dari 2013 kita tamat, ketemu lagi 2024. Iya, kan kita kan terciptakan dari sebuah Indonesia Mini. Iya betul. Kita diterima di kampus IPDN, diseleksi dari berbagai sektor macam-macam ya, Bro ya. Dari Betul. macam-macam aspek, dari mulai kesehatan apa segala macam. Nih teman Tinta SN nih, pengen tahu juga nih kira-kira pengalaman selesai tamat dari IPDN bertugas tuh udah kemana aja tuh? Oke, kita tamat itu tahun 2013 akhir ya. Di 2013 kalau nggak salah di Oktober. Habis ya, tamat betul. kita langsung ikut di Klat P4. Di Klat P4, betul. Langsung Kemendagri yang ngadain buat kita angkatan 20. Betul. Habis itu kita balik ke daerah mengabdi untuk asal daerah pendaftaran kita, dan aku posisinya di situ langsung balik ke Riau, bertempat langsung ditugaskan di Pemprov. Tepatnya OPD-nya BKD Provinsi. Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Jadi di situ jadi kita udah masa kerja hampir 10 tahun ya, Bro ya. 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun mengabdi untuk bangsa ini, untuk provinsi kita masing-masing, Bro, untuk Bangka Belitung. Udah dapat belum anunya? Apa namanya penghargaan dari Pak Joko? Satya Lancana. Belum ya? Belum. Usul ya? Kemarin udah daftar di iya, BKD. Cuman kayak antrian dulu. Yang teman-teman yang lain dulu. Jadi itu nggak apa-apa lah. Penghargaan, apalah arti penghargaan kalau kita belum kontribusi. Kalau bahasa kampus dulu kita jangan tanyakan apa yang diberikan oleh negara untuk kita, tapi apa yang kita berikan kepada negara. Kontribusi kita ke negara. Pak Samsu, quote by Pak Samsu Khairuddin. Terima kasih Pak Samsu. Gara-gara Bapak apa kita jadi bisa berkontribusi. Sekarang tugasnya mana? Sekarang tugas di Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD ini agak beda nih, agak beda. Jadi dari mulai bekerja di BKD, Inspektorat, BPKAD, mungkin di situ ilmunya memang lebih ke pemerintahan banget nih. Kita menganalisa kebijakan dari eksekutif berupa kebijakan tentang kepegawaian, tentang aset, tentang perencanaan, pengawasan dan segala macam. Kita dididik sama teman-teman yang berada di OPD sana, berkolaborasi dengan kita, banyak ilmu, dan ilmu itu kita terapkan, kita modifikasi, harus lebih greget dan lebih mengabdi lah ya. Karena kita memang di sekolah ini tuh dengan biaya negara, otomatis kita harus beri lebih pada negara. Ya, apalagi dari segi usia kan. Betul. Dari segi usia kita tuh lebih muda, harus lebih produktif, Bro. Lebih energik. Lebih produktif, lebih membantu, dan juga kita nggak boleh salah langkah di sini. Memberi warna lah ya. Iya, memberi warna. Ibaratnya kalau air minum tuh jangan jadi air putih. Iya betul. Ibaratnya kita tuh harus jadi minuman kayak minimal sirup lah gitu. Atau dia kopi, walaupun pahit tapi ada rasa gitu. Betul. Dan nikmat, pahit sih memang. Tapi ada rasa. Emang tadi kan udah cerita nih kalau di beberapa PD sebelumnya itu kan pemerintahan. Nah, kalau di Dewan bedanya apa tuh? Nah, kalau di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, ini awalnya aku tuh masuk ke DPRD itu tahun 3 tahun lalu ya, 2021. 2001 ya? 2021. Pasca Covid lah ya? Yes, pasca Covid. Masuk ke DPRD Provinsi Riau itu 2021. Awalnya jadi staf protokol di Dewan. Protokol DPRD. Kenapa aku pilih jadi staf di protokol? Karena kantor DPRD ini DPRD itu kan ada dua ya. Maksudnya ada dua instrumen di dalamnya.
DPRD itu ada DPRD anggota dewannya, legislatornya, dan juga ada sekretariatnya. Nah, sekretariat sama DPRD sama anggota dewannya itu harus berkolaborasi. Kita sebagai sekretariat wajib membantu kinerja ya. memfasilitasi apa kebutuhan dari dewan tadi untuk menjalankan roda pemerintahan. Wow. Tapi itu adalah suatu tugas yang menurut aku sangat membantu dan membuat anggota dewannya jadi lebih terfasilitasi. Apapun permintaannya beliau, baik dari segi administrasi, penyelesaian tugas, semuanya kita bantu. Jadi kenapa aku pilih di protokol pada saat itu bukan pilih sih, karena memang rezeki di situ. Kalau pilih-pilih ntar bahasa lain nih. Iya betul. Kalau bilang dipilih-pilih ntar, ini anak IPDN bisa milih-milih. Iya betul Enggak. Kita sebenarnya siap ditugaskan di mana saja. Namun kita tetap bisa cepat belajar. Tanda kutip kita cepat belajar itu dalam arti kata nggak boleh kalah yang lain. Maksudnya gini, tua muda itu pasti. Cepat pintar itu pilihan. Betul. Kita mau cepat belajar ataupun lambat belajar itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kalau catatan aku sendiri sebagai SN ya, maupun itu dari alumni segala macam, intinya sesuatu pekerjaan, sesuatu tugas yang diberikan oleh kita harus siap menerima resiko dari pekerjaan itu. Namun resiko itu pasti ada. Harus ada pasti ya. Pasti ada. Nah resiko tadi itu yang membuat kita menjadi lebih baik ke depan. Minum. Belum. Begitu ya. Aduh. Jadi memang harus cari yang ada tantangan ya. Yes. Jangan cuma datar doang kan. Ya, kalau life is never flat. Never flat. If you feel the flat, you have to go to increase yourself. Tapi begini, Bang Bobby, kan sudah pengalaman ya, sudah pernah sebagai eksekutor pelaksana kebijakan dan sekarang juga mendampingi legislator pembuat kebijakan. Jadi sudah pernah antara kedua orang yang membangun lah ya, yang sama-sama punya peran. Itu kira-kira karakter seperti apa yang harus dimiliki ASN untuk bisa bertahan dan mampu memberi kontribusi tadi? Apa aja itu kira-kira? Untuk bertahan itu Bertahan sih, dalam konteks bertahan mampu memberi kinerja yang mantap. Jadi apa yang harus kita punya? iya, bertahan ini maksudnya walaupun kita keinjek-injek, Nggak. tapi nggak keluar gitu Ya, ya. artinya- Dijepit-jepit, injek-injek tapi nggak keluar gitu. Artinya begini. Aduh, pikiran Artinya, aja nih. kalau- Maksudnya gini, ngerti, Ya, paham deh. gitulah. Gini, dalam sebuah konteks tugas kita mendampingi, memfasilitasi dan juga kalau boleh dikatain tuh kita tuh ngedampingi ya. Anggota dewan ini kan mempunyai tugas yang berat sebenarnya. Iya berat betul. Dia sebagai wakil rakyat, dia sebagai penampung aspirasi terhadap janji-janji dia yang harus direalisasikan untuk membuktikan dia sesuai dengan janji dia pada saat kampanye. Iya betul. Nah, kita sebagai ASN untuk memfasilitasi serta mendukung lah ya, mendukung kinerja beliau itu bertahan dengan versi yang kita maksud di sini adalah kita tuh mampu mengimbangi, harus balancing dong. Balancing ya. Balancing dalam arti kata kita punya aturan loh. ASN kita dan punya aturan nih. Iya betul. Dan beliau juga punya visi misi nih. Iya. Nah, harus dua ini nih harus balance. Di saat memang kita kalau ingin membantu beliau, intinya jangan pernah melakukan di luar batas kita. Gitu. Jadi seninya harus Seni kita tuh bisa diimprove, bisa dimodifikasi. Kita lihat lagi siapa sih anggota dewan kita ini. Dia bantu beliau dalam ide-ide pikiran juga. Wow. Pak, gini Pak, dalam nanti kalau Bapak turun ke lapangan harusnya kayak begini Pak, kita bikin acara tuh harusnya turun nanti tuh ada ininya. Jadi beliau tuh ada masukan gitu kita. Kita boleh memberikan masukan ke beliau, tapi dalam arti kata itu memang diterima. Jangan kita memaksakan keluar dari karakter si beliau tadi. Betul. Gitu. Karena dia punya cara sendiri loh untuk meraup perhatian, meraup nilai value dia sendiri dari masyarakat gitu. Jadi kalau aku boleh bilang cara paling tepat untuk bertahan mendampingi. Nah, sekarang tuh kan konteksnya aku tuh sekarang di Komisi 5 nih. Komisi 5 DPRD Provinsi Riau itu lebih ke bidang kesejahteraan sosial. Oh ya, itu tuh ada mitra-mitra kita tuh rumah sakit, kesehatan.
Kesehatan, terus ada pemuda dan olahraga. pemuda olahraga, Ini yang paling berat di sini nih, pendidikan. pendidikan. Wah, Pendidikan. Nah, pendidikan konteks di sini itu di SMA ya, lingkungan SMA, SMK, Ya. SLB gitu. Jadi kalau untuk konteks kita mendampingi dewan itu, kita harus bisa melihat karakter dewannya dulu. Melihat karakter dewannya bagaimana, cara dia memimpin bagaimana, cara dia mensosialisasikan program-program. program-program untuk direalisasikan bagaimana. Kita harus bisa yang pertama melengkapi seluruh administrasi. Itu wajib banget. Oh, administrasi harus paham gitu ya. Ya, administrasi itu harus perfect. Perfect. Dan Jangan aku dibodoh. sebagai ASN yang kerja dan tugas di Sekretariat DPD Provinsi Riau, khususnya di Komisi 5, menilai aku tuh jangan pernah membuat dewan itu kepikiran terhadap administrasinya Ya. yang dikerjakan. Kalau udah itu yang kita pegang, kita baru bisa lompat ke selanjutnya, yaitu memberikan ide-ide. Ide-ide. Nah, gimana kita memberikan ide-ide yang kreatif segala macamnya, tapi terhadap pekerjaan inti kita memfasilitasi dalam bidang administrasinya nggak komplit gitu. Jadi intinya, singkat ceritanya, sebagai ASN di DPRD Provinsi Riau, ketika mendampingi atau memfasilitasi dewan bekerja, yaitu tahu jarak, tahu batas lah. Tahu jarak, tahu batas. Karena kita nggak tahu kan emosionalnya seorang legislator tuh naik turunnya, kita nggak tahu. Kadang emosi beliau lagi turun, lagi naik, kita masuknya harus pas. Ini trik ya, trik dalam arti kata buat teman-teman yang mungkin kerja di sekretariat juga, mungkin salah satu pengalaman saya yang paling berarti itu kita itu harus bisa menyesuaikan keadaan diri kita dengan dewannya. Jangan sampai dewannya itu merasa kehilangan trust, kehilangan kepercayaan gitu terhadap kinerja yang kita berikan. Dan kalau pun kinerja kita dipertanyakan, harus cepat tanggung jawab. Jangan sampai dewan itu ngerasa kita itu sebagai penghambat atau sebagai oh ini jadinya dia tuh ribet, sementara dia punya banyak hal-hal lain yang dipikirkannya. Masyarakat loh bro, Betul. masyarakat yang diwakili oleh dia dalam dapil tertentu itu mempunyai tanggung jawab besar banget. Jadi nggak bisa kita bilang kepada teman-teman yang ASN lain, oh kerja di DPRD itu oh enak begini. Kadang ada yang ngomong nih, Oh iya betul. kerja di DPRD, DL banyak, Oh iya. jalan-jalan sana sini segala macam. Itu pandangan orang. Padahal kita bertugas ya. Padahal tugas di dalamnya kita mengkoordinasikan pertemuan, Betul. mengkoordinasikan bagaimana nanti jadwal dia selanjutnya, Betul. schedule diatur dengan jadwal dia turun ke daerah, jadwal dia turun ke luar daerah. Merumuskan Terus juga ya. merumuskan bagaimana nanti bukan ide sih, kalau ide sih lebih ke tenaga ahli ya. Oh tenaga ahli ya. Tenaga ahli juga ada tuh di komisi. Instrumen di komisi itu ada dewan, ada staf, ada tenaga ahli. Ada tenaga ahli. Nah, Kita kita ASN juga nggak tenaga ahli? Oh enggak, dia Oh, enggak. sistemnya mereka kontrak per tahun. Oh, kontrak. Kalau ibaratnya kayak tenaga apa sih? Pegawai tidak tetap ya, kayak honorer gitu. Ilmu di masing-masing OPD itu punya tersendiri. Orang yang di dinas sosial punya skill terhadap manajemen sosial. Iya betul. Orang yang di tugas di Pemberdayaan BPKAD, oh dia punya skill di tentang Keuangan. administrasi, penyusunan aset, Iya, keuangan, akuntansi dan pelaporan. Kalau misalnya ya macam-macam lah Ya, seluruh macam-macam. OPD kita boleh bilang kerja di DPRD itu sebenarnya kita lebih harus bisa pintar memanajemen waktu loh. Karena dewan itu di dalam struktur dia di dalam AKD, alat kelengkapan dewan itu, mereka bukan sebagai anggota dewan di komisi aja gitu, nggak sebagai komisi. Mereka juga mungkin ada di bagian dari mereka yang anggota Banmus, Badan Musyawarah, ada juga di anggota Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ada Banggar juga, Badan Anggaran. Jadi jangan sampai jadwal mereka bentrok. Itu udah hal-hal yang paling harus ditaati lah gitu. Kita harus bisa memanajemen. Ketika dewannya nanya sama kita tuh, ini aku jadwalnya begini loh kapan, ini kapan, kita harus bisa jawab. Harus sudah di keluar kepala ya. Langsung kita sebagai staf memberikan saran. Iya betul. Kalau dibutuhkan. Kalau tidak, ya berarti maunya beliau seperti itu. Intinya kita nggak boleh melabuhi limit dari seorang legislator yang ingin minta bantuan kita. Oke, mantap. Gitu. Ibaratnya dalam suatu penerbangan nih, ada air crew-nya nih, ya kan? Air crew-nya nggak boleh melebihi permintaan dari si penumpang. Betul. Misalnya ada penumpang minta air putih, dikasih air soda. Nggak mungkin. Kalau dimarahin dikasih pantai ya. Dikasih air yang warna-warna yang gas-gas tuh nggak mungkin. Iya nggak sesuai. Iya, ntar sampai itu nggak bisa. Jadi
ibaratnya kita tuh harus bisa menyesuaikan diri. Ya, mantap. Kawan-kawan yang mungkin menilai DPRD itu, oh kerjanya begini, main-main doang apa? Oh salah. Gue pernah dengar tuh, hampir marah bro, Salah. hampir kecewa sebenarnya. Jangan Kerja di kecewa. DPRD itu jalan-jalan doang nih. Oh sorry. Cuman Kerja. kita harus bisa menetralkan situasi itu dengan cara yang persuasif yang baik. Alhamdulillah. Ya, tidak boleh membuat kita sesama ASN itu kan harus kompak ya. Iya betul. Nggak boleh ada semacam boleh beda pendapat, tapi kita punya masing-masing tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Iya. Harus selesaikanlah tugas kita dengan baik tanpa merugikan atau mengganggu orang lain. Wah, itu pesan penting tuh. Sobat Tinta ASN, begitu banyak nih pesan-kesan maupun informasi kita dapatkan sebagai seorang staf yang bekerja di sekretariat dewan, membantu dewan. Dia punya 2 kaki kalau saya simpulkan nih. 1 kaki dia abdi. Tapi tunggu dulu Pak, eksekutif. kalau 4 kaki itu meja Pak. Oh, 4 kaki. 2 kaki dalam konteks begini. Dia bertanggung jawab terhadap gubernur ataupun pemerintah eksekutif karena dia mau tidak mau ditugaskan oleh Bapak Gubernur, tapi di satu dia bertanggung jawab juga tugasnya terhadap dewan. Ya. Oh ini cukup berat karena 2 pertanggungjawaban sekaligus ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Terakhir nih Bang Bobi, kata-katanya buat Sobat Tinta ASN supaya gimana tuh kira-kira motivasi buat teman-teman yang ASN ataupun yang mau jadi ASN sekarang. Oke. Kalau motivasi sih mungkin mereka teman-teman sobat-sobat ASN mungkin banyak ya, mungkin dapat dengar dari yang udah ASN nih, yang ASN mungkin dari kepala OPD-nya juga dapat motivasi, dari ruang lingkup ruangan juga dapat motivasi. Mungkin kalau untuk motivasi mungkin udah banyak ya belajar. Cuman saran bagi teman-teman ASN dimanapun bertugas, dimanapun bekerja, intinya lakukanlah tanggung jawab yang diberikan oleh atasan, oleh pimpinan, lakukan dengan penuh tanggung jawab dan cintailah pekerjaan kalian. Karena sesungguhnya apabila kalau kita tidak mencintai pekerjaan, apapun itu pekerjaannya bro, baik ASN, non-ASN, swasta dan lainnya, apabila kita udah mencintai pekerjaan itu, misalnya kita udah bisa ini tahu nih pekerjaan ini berat, tapi karena kita cinta ke pekerjaan itu dan kita punya rasa responsibility, ada tanggung jawab yang tinggi itu ya. Kita harus respect sama atasan, kita harus tanggung jawab sama itu dan kita harus selesaikan. Apabila tidak bisa diselesaikan, maka cobalah meminta bantuan kepada teman. Ya. Pasti. Dan kita tuh jadinya lebih, sosialisasinya lebih baik. Lebih fleksibel lah ya. Ya. Mau nanti ada yang ngomongin, itu nggak bisa kerja, ini segala macam, udah tutup telinga aja. Yang penting kita kerja semangat, karena sesungguhnya pada intinya Allah tuh nggak tidur. Ya. Allah tuh tahu manusia yang bekerja, Allah tuh tahu kita tuh punya skill yang tersembunyi, namun kita tuh takut ungkapin. Betul. Tapi nggak boleh, apapun itu tugasnya, Sobat ASN, cintailah pekerjaan. Tugas itu. Love your job. Your job. Ya. Terima kasih Finish banyak. your task. Gitu. Terima kasih banyak nih Mas Bobi, Bang Bobi, Om Bobi, bisa aja semuanya kan. Telah jauh-jauh datang ke sini bersama Sobat Tinta ASN. Bagi Sobat Tinta ASN yang ingin bertanya lagi hal-hal penting terkait ASN, pengalaman, informasi, maupun kisah inspiratif, silakan komen di bawah. Komen dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan kepada teman-teman yang lain. Semoga kita mendapatkan inspirasi terus dari channel Tinta ASN. Satu lagi bro, sebelum closing bro. Tuh, coba tuh. Buat sobat-sobat ASN, mungkin teman-teman CPNS ya, yang mungkin tahun ini mungkin ada peluang rekrutmen banyak, CPNS betul. ya. Persiapin diri dan mental kalian, karena akan terjadi fase paradigma yang baru. Pasti, yang tadinya mungkin di sini mungkin sharing ilmu tentang kehidupan bangun tidur seorang ASN sampai masuk kantor, pulang kantor lagi, itu beda banget. Beda. Karena apa? Ketika kita pulang ke rumah, ingat rahasia jabatan, rahasia negara, semuanya harus dijaga demi kemaslahatan bangsa ini. Intinya itu, kita harus bisa, itu sumpah ASN di Pancaprastia Course loh kan. Kita harus menjaga rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia ini, asalkan jangan rahasia orang dibongkarin. Ya itu. Kalau rahasia orang bicara di belakang layar aja ya. Oke. Terima kasih Sobat Tinta ASN. Selamat malam. Semangat terus. Salam Tinta ASN. Berkarya terus bro.